Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Mutiara Hikmah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW pernah menyampaikan ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi ada 10 sahabat yang Rasul telah jamin masuk surga. Kalau kita lihat 4 sahabat yang disebut di awal, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, selain mereka merupakan 4 orang sahabat utama Rasul, selain mereka kemudian menjadi khalifah setelah Rasul wafat, 4 orang sahabat ini juga mempunyai keterikatan lain dengan Rasul. Putri Abu Bakar, Aisyah, dan putri Umar, Hafsah, merupakan istri-istri Rasulullah. Sedangkan Utsman dan Ali menikah dengan putri-putri Rasulullah. Bahkan Utsman menikah dengan 2 putri Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, kemudian Utsman menikah dengan putri Rasul yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Sedangkan Ali, sebanyak yang kita ketahui, dia menikah dengan Fatimah, putri kesayangan Rasul. Kemudian sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah, beliau masuk Islam karena ajakan dakwah Abu Bakar Siddiq, dan Thalhah bin Ubaidillah termasuk kelompok sahabat yang masuk Islam di awal penyebaran agama Islam. Thalhah bin Ubaidillah boleh jadi merupakan sahabat yang paling berjasa dalam perang Uhud ketika kaum pasukan muslimin melupakan perintah, kemudian menyebabkan pasukan musyrikin yang kala itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam berbalik menyerang kaum muslimin dan melakukan pengepungan terhadap Rasul. Pada saat itulah Thalhah menjadi semacam perisai hidup Rasul. Thalhah berjuang sekuat tenaga untuk melindungi Rasul dari serangan kaum musyrikin, sehingga Abu Bakar pun sempat berucap, perang Thalhah semuanya milik Thalhah, perang Uhud semuanya milik Thalhah. Thalhah bin Ubaidillah juga mendapat gelar orang syahid yang hidup, karena Rasul pernah bersabda, barang siapa yang ingin melihat orang syahid berjalan di atas permukaan bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah gugur dalam satu peperangan yang sering disebut sebagai Perang Jamal, satu peperangan yang terjadi antara istri Rasul, Aisyah, dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, peperangan yang terjadi karena perselisihan, kesalahpahaman. Pada saat itu, Thalhah dan juga Zubair bin Awam, sahabat Rasul yang juga dijamin surga, berada di barisan Aisyah. Dalam satu riwayat, Thalhah dan Zubair kemudian memutuskan untuk mundur dari peperangan karena mereka melihat ada sahabat Ammar bin Yasir di barisan Khalifah Ali. Mereka teringat akan sabda Rasul kepada Ammar bin Yasir bahwa Ammar bin Yasir kelak akan terbunuh di tangan kelompok pemberontak. Kemudian sahabat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga termasuk sahabat yang masuk Islam di awal. Zubair masih punya hubungan keluarga dengan Rasul, karena ibunda Zubair merupakan putri Abdul Muthalib, kakek Rasul. Zubair digelar, sering dikasih julukan mengikut setia Rasul, karena Rasul pernah bersabda, setiap nabi
punya seorang pengikut setia. Pengikut setiaku adalah Zubair. Zubair ikut peperangan semua dengan Rasul, dan sebagai tadi disampaikan sebelumnya, Zubair bin Awam gugur dalam perang Jamal bertemu dengan Tolha. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf. Kalau kita mendengar nama Abdurrahman bin Auf, boleh jadi yang terlintas di pikiran kita adalah seorang sahabat yang kaya raya dan dermawan. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, ia dipersaudarakan oleh Rasul dengan sahabat Ansor yang juga kaya raya, yaitu Sa'ad bin Rabi. Ketika itu, Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf setengah dari harta yang dimilikinya. Tapi tawaran ini ditolak oleh Abdurrahman bin Auf. Ia hanya meminta ditunjukkan di mana lokasi pasar berada. Dan tak lama kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi seorang saudagar sukses di kota Madinah. Abdurrahman bin Auf pernah berwasiat untuk memberikan uangnya sebesar 400 dinar emas kepada setiap veteran, kepada setiap sahabat yang pernah ikut atau terlibat dalam perang Badar. Ketika itu yang masih hidup jumlah orangnya sekitar 100 orang. Jadi kalau kita kalkulasikan dengan perhitungan saat ini, uang yang diserahkan oleh Abdurrahman bin Auf kepada 100 orang prajurit itu sekitar 255 miliar. Abdurrahman bin Auf wafat di Madinah dan dimakamkan di Maqam Baqi. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Masuknya Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam Islam mendapat tentangan dari keluarganya sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya, terutama dari ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga ibunda Sa'ad menolak untuk makan sampai Sa'ad berkenan untuk kembali keluar dari Islam. Ketika mogok makan yang dilakukan ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas semakin membuat kondisinya melemah, kemudian Sa'ad berucap kepada ibunda, "Demi Allah, jika ibunda memiliki 100 nyawa, kemudian Allah cabut satu persatu, maka aku tidak akan meninggalkan Islam selama-lamanya." Satu keteguhan iman yang membuat ibunda Sa'ad kemudian merelakan Sa'ad bin Abi Waqqas tetap dalam keadaan Islam. Ini dalam satu riwayat, ini menjadi sebab turunnya surat Luqman ayat 15. Sa'ad bin Abi Waqqas juga sering dikaitkan dengan perang Qadisiyah, satu peperangan antara kaum muslimin dengan kerajaan Persia. Satu peperangan yang merupakan satu rangkaian dari kekalahan kerajaan Persia dan masuk ke dalam kekuasaan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu sahabat yang dikaruniai umur panjang. Ia wafat di usia sekitar lebih dari 80 tahun. Kemudian sahabat Said bin Zaid. Said bin Zaid merupakan sahabat yang juga adik ipar Umar bin Khattab, karena beliau menikah dengan adik Umar yaitu Fatimah. Said bin Zaid ikut perang, semua perangan bersama Rasul kecuali perang Badar, karena pada saat itu dia diperintahkan oleh Rasul bersama dengan beberapa sahabat yang lainnya untuk memantau kabilah Quraisy yang pulang dari Syam. Sa'ad bin Zaid merupakan salah satu sahabat yang ditugaskan oleh Rasul untuk mencatat Al-Quran ketika wahyu diturunkan. Dan terakhir, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah mendapat gelar kepercayaan umat karena Rasul pernah bersabda, setiap umat punya orang kepercayaan. Orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika sebagian rombongan Nasrani Najran datang ke Madinah dan bertemu dengan Rasul, mereka meminta kepada Rasul agar dapat diutus seorang yang terpercaya yang dapat mengajarkan Islam di sana. Kemudian Rasul menunjuk Abu Ubaidah sebagai orang yang melaksanakan tugas tersebut. Abu Ubaidah dalam perang Badar harus menghadapi suatu kenyataan,
bahwa dia berhadapan dengan ayahnya sendiri dalam perang tersebut. Ayah yang terbunuh oleh Abu Ubaidah, dan ini menjadi sebab turunnya surat Mujadalah ayat 22. Abu Ubaidah juga merupakan seorang panglima perang yang memimpin perang Yarmuk, perang antara kaum muslimin dengan Romawi. Abu Ubaidah kala itu ditunjuk oleh Khalifah Umar untuk menggantikan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah juga yang memimpin pasukan muslim ketika merebut Yerusalem. Jadi inilah sekilas profil 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Demikian saja dapat disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semua kemudahan, keikhlasan, dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa yang sudah mendekati akhir-akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.